Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinta Reski akan menjelaskan materi tentang dampak masif korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang sangat meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara kita. Dampak korupsi dari segi ekonomi. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi atau penanaman modal. Maksudnya ialah bahwa semisal kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya. Karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki biaya siluman yang tinggi. Penurunan produktivitas. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Rusaknya jalan-jalan, ambruknya bangunan sekolah merupakan serangkaian kenyataannya rendahnya kualitas barang dan jasa akibat korupsi tersebut. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Kondisi penurunan pendataan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri dalam meningkatkan hutang negara. Semisalnya calo. Yang kedua, dampak korupsi dari segi hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan yang mandul. Masyarakat cenderung menenangkan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit atau kepentingan pribadi semata. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam yang sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Contohnya seperti efek rumah kaca. Yang kedua, juga menurunkan kualitas hidup. Contohnya, semisal kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen, bukan hanya untuk wilayah tersebut, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Yang ini bisa saya contohkan seperti kebakaran hutan di Riau ini yang digunakan untuk kepentingan pribadi dalam membangun suatu perusahaan atau gedung-gedung yang tinggi yang dapat merusakkan habitat makhluk hidup yang di sekitarnya. Yang keempat, dampak korupsi terhadap masyarakat. Tidak hanya dari segi pandang lingkungan, hukum, masyarakat juga berdampak terhadap korupsi. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan masyarakat. Kondisi ekonomi yang tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Pengentasan kemiskinan yang berjalan lambat ini sudah pasti terjadi. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga akan meningkat. Solidaritas sosial yang semakin langka. Yang kelima,
dampak korupsi terhadap politik. Ini dapat dilihat dari hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi negara, petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Yang kedua, menguatnya plutokratisi. Ini dikarenakan sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Yang selanjutnya, munculnya kepemimpinan yang korup. Masyarakat seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat, sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Ini biasanya muncul pada saat pemilu dan pilkada seperti pilkades, pilpres, dan pemilu-pemilu. Yang selanjutnya, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Tentunya lemahnya alutsista dan SDM atau sumber daya manusia, lemahnya garis batas negara. Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan dan mendapat kerugian yang sangat besar dikarenakan pencurian ikan oleh negara asing. Ini juga sering ditindaklanjuti seperti pengeboman kapal asing oleh Menteri Kelautan kita. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang pembeda kaya dan miskin, menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kemiskinan. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.